Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kampus intelektual berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Herwadi SPDI. Saya adalah guru di UPTD SMP Negeri 5 Sajuanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Unwahas Semarang dengan nomor induk mahasiswa PPG 24406061047. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja di UPTD SMP Negeri 5 Sajuanging. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan tema mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Subtema sujud syukur. Berikut adalah video ukin saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah ya. Kalau semuanya dalam keadaan sehat. Anak sekalian, mengawali kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Tolong didengar namanya dengan baik. Ahmad Salim, Pak. Andi Nira Saputri, Pak. Andi Taufik, Pak. Muhammad Fitran, Pak. Muhammad Nisam, Pak. Muhammad Iqbal, Pak. Iswal, Pak. Nur Asila, Pak. Sahra Sabitri, hadir semua ya? Baik anda sekalian, seperti biasa, agar kiranya pembelajaran kita pada siang hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Maka kita awali dengan bersama-sama membaca. Baik, ketua kelas kita Nanda Muhammad Nisam, silakan dipimpin temannya untuk berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca sebelum belajar. Baik, dan sekalian mengawali
serius mengikuti pembelajaran itu nanti akan memudahkan kita memahami pelajaran. Baik, anak sekalian, biar lebih semangat lagi untuk pembelajaran hari ini, silakan berdiri dulu sejenak. Kita kasih tepuk semangat dulu ya, biar pembelajaran kita lebih semangat lagi. Baik, tepuk semangat. Baik, untuk hari ini masih kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang sujud sahwi dan sujud tilawah. Dan pada hari ini yang kita akan pelajari yaitu tentang sujud syukur. Masih tetap di bab 4 pelajaran kita ya, lanjutan dari sujud sahwi, sujud tilawah, kemudian hari ini yaitu tentang sujud syukur. Sebelumnya, anak sekalian, tentu masih ada yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita masih minggu lalu? Ada? Siapa? Ini setelah sana, silakan. Sujud yang dilakukan ketika ragu atau lupa dalam mengerjakan sholat. Oke, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika ragu atau lupa dalam sholat. Baik, yang kedua tentang sujud tilawah. Ada yang masih ingat sujud tilawah? Siapa? Nisa. Oh ya, oke, silakan. Silakan berdiri, silakan berdiri. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah di dalam Al-Quran. Oke, mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah yang ada di dalam. Ayo tepuk tangan dulu untuk adik-adik Sulsara Sahra, kemudian Ananda Nisa telah memberikan jawabannya terkait pelajaran kita minggu sebelumnya, yaitu tentang sujud sahwi dan sujud. Oke, beri tepuk the best untuk mereka berdua dulu ya. Tepuk the best. Baik, untuk hari ini yaitu sujud syukur. Sebelumnya saya ingin melihat bagaimana perasaan hari ini sebelum kita mulai pelajaran. Tunjukkan ekspresinya. Ya, di atas Bapak tampilkan beberapa gambar. Bagaimana ekspresinya? Senang semua hari ini? Tolong tuangkan semua ekspresi kesenangannya nanti dalam pembelajaran. Selanjutnya, kesepakatan jelas kita pada hari ini. 1. Seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghargai. Kita harus saling menghargai. Yang ketiga, jika ada satu siswa berbicara, ini ya, kalau ada yang berbicara, maka siswa yang lain mendengar. Kalau ada yang memberikan pendapatnya, yang lain itu menyimak dan mendengar. Yang keempat, berpendapat ketika dipersilakan. Jadi kalau mau berpendapat nanti angkat tangan dulu, nanti dipersilakan baru berikan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira.
dimaksud dengan sujud syukur dan apa dalilnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur. Apa ketentuannya? Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dalam pelaksanaan sujud syukur. Sekalian, silakan disimak pertanyaan yang ada di atas. 1. Apa alasan kita? Bisa disimak ya. Apa alasan kita sehingga dianjurkan melakukan sujud syukur? Oke, Afina Melinda, silakan. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari ketika kita terhindar dari mara bahaya. Dan terhindar dari bahaya. Ketika kemudian apa lagi berterima kasih atas Iman. oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sangat bagus sekali jawabannya ya. Sangat bagus sekali jawabannya. Jadi saya harap teman sekalian yang lain juga itu aktif semua dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, kapan sujud syukur kita lakukan? Nah, ya dari sini lagi. Tidak pernah dia menjawab dari sini. Kapan sujud syukur itu dilakukan? Ya, saat terhindar dari mara bahaya. Saat terhindar misalkan ada musibah. Oke, ada yang lain? Oke, sebentar. Mendapat kabar gembira. Mendapat kabar gembira. Ya, ada lagi kan? Ya, tadi teman kita terhindar dari bahaya. Ya, setelah Sarah katakan apa? Mendapat kabar gembira. Ada lagi? Lagi. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda sekalian, jawabannya itu sangat bagus sekali. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, silakan disimak pengertian dari sujud. Nah, tadi dari awal tujuan pembelajaran kita itu kan mengatakan bahwa peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud dan sekarang sujud syukur itu apa? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari terhindarnya kita dan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat. Bahkan kalau kita mendengar kabar gembira pun itu disunnahkan untuk melaksanakan sujud. Oke, bisa dipaham sampai di sini? Bisa. Sekarang kita lihat dalilnya. Apa dalilnya di dalam Al-Quran tentang sujud syukur? Quran surah Ibrahim ayat 7. Baik, bersama-sama Anda sekalian kita bacakan surah Ibrahim ayat 7 yang ada di atas. Kita awali dengan ta'awuz ya. Inna
Baik. Artinya adalah ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Ya. Dan apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Azab Allah sangat pedih. Jadi itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Kita harus apa? Bersyukur. Nah, kemudian dalil yang kedua, hadis Nabi. An-Nabi berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana iza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillah tabaraka wa ta'ala." Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang kepada Nabi urusan yang menyenangkan atau diberikan berita gembira, maka Nabi sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda bersujud. Jadi inilah dua dalil yang menerangkan tentang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tadi Nabi mempraktikkan dan memberikan contoh kepada kita semua. Ketika Nabi mendengar apa? Berita gembira. Sehingga Nabi pada saat itu melaksanakan syukur. Nah, sekarang selanjutnya yaitu sebab-sebab sujud syukur. Satu, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud syukur dilakukan sebagai wujud karena kita memperoleh nikmat, ya. Kemudian yang kedua, terhindar dari bahaya. Untuk selanjutnya kegiatan kita itu Bapak akan bagi dalam 3 kelompok, ya. Apa nanti yang akan kita lakukan dalam kerja kelompok? Bapak nantinya akan memberikan contoh kasus, ya, masing-masing kelompok. Setiap kasus masing-masing kelompok itu berbeda, ya, berbeda. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan kasus yang Bapak berikan. Yang kedua, dalam diskusi nanti itu harus tetap menghargai apa? Ya, menghargai pendapat. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita saja yang mau diterima. Ya, paham sampai sini? Baik, Bapak akan berikan lembar kerjanya. Tapi sebelum itu silakan dibagi kelompoknya sesuai nama yang ada di atas. Kelompok 1 di sebelah kanan saya. Kelompok 2 di depan sini. Dan kelompok 3 di sebelah kiri saya. Baik, kalian sekalian sudah berada di kelompoknya masing-masing? Tadi kelompok 1 di sebelah kanan saya, kelompok 2 di depan saya, kemudian kelompok 3 yang ada di sebelah kiri saya. Saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan disimak dengan baik soalnya, ya. Kemudian nanti diberikan jawabannya yang ada di kolom bawah ini. Kelompok 2, silakan dibaca soalnya. Dan kelompok 3. Baik, silakan ditentukan ketua
tersebut atau kasus tersebut. Baik, silakan anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, waktu yang Bapak berikan tadi sudah habis. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Kelompok 1, siapa yang jadi ketua kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya? Nah, Afina Melinda. Untuk kelompok 2, bisa yang kelompok 2 di? Oke, baik. Untuk yang kelompok 3, siapa? Putra Sandra. Baik. Anda sekalian, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai dari kelompok 1. Oke. Jadi tepuk tangan dulu biar lebih meriah dulu ya. Oke, silakan ya, di atas ya. Jadi begini, Anda sekalian. Yang lain, kelompok yang lain itu menyimak apa yang disampaikan nanti dari kelompok 1 sesuai hasil diskusi kelompoknya dari kasus yang saya berikan tadi. Ya. Kalaupun nanti ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok 2 dan 3, itu bisa langsung angkat tangan saja. Bisa dipahami ya? Baik. Waktu dan tempat kami persilakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Afina Melinda, Nurasila, Muhammad Iqbal, Iswal, dan Ahmad Fadil.
kelompok sesuai kasus yang Bapak berikan tadi. Tentunya tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang ingin dipertanyakan dari kelompok 2 maupun di kelompok 3. Ada? Ya, oke. Silakan, Saudara Sarah. Silakan berdiri. Saya ingin bertanya, apakah ketika kita sujud syukur boleh di mana saja? Boleh. Karena sujud syukur dilakukan bisa kapan saja dan di mana saja. Boleh, katanya sujud syukur bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan Saja. Baik, teman sekalian. Silakan duduk. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kita beri tepuk the best dulu untuk kelompok 1 ya. Tepuk the best. Baik, teman sekalian. Untuk selanjutnya kelompok 2. Ya, kita persilakan untuk kelompok 2 ya. Dapat Jogi oleh Muhammad Nisa. Tetap sama seperti tadi, memperkenalkan anggotanya ya. Kemudian membacakan kasusnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama dari kelompok 2. Pertama, saya sendiri Muhammad Nisa Misigori. 2, Lee Taufik. 3, Jessica. 4, Muhammad Fitra. 5, Sarah Savitri. Pertanyaan, Fatimah sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiba-tiba bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan kecil, tetapi Fatimah selamat tanpa luka sedikit pun. Ketika sampai di rumah, ia ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhindar dari bahaya. Pertanyaan, bagaimana cara Fatimah melaksanakan sujud syukur dalam situasi ini? Jelaskan ketentuan sujud syukur yang sesuai dengan syariat Islam. Jawabannya, sujud syukur adalah salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diterima atas terhindarnya seseorang dari musibah. Berikut adalah cara Fatimah dapat melaksanakan sujud syukur beserta ketentuannya. Cara melaksanakan sujud syukur: 1. Bersujud
presentasi yang sangat bagus sekali tadi yang telah ditampilkan oleh teman kita dari kelompok 2. Nah sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Siapa lagi? Terasa baik. Nah sekarang silakan tampil di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sutra Sahra dan teman kelompok saya Syafira Andreini, Muhammad Syafiq, Adi Endila, dan Muhammad Rehan. Rizky telah lama menunggu hasil ujian akhir sekolah. Hari ini ia menerima kabar bahwa ia berhasil lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, bahkan menjadi salah satu siswa dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Rizky merasa sangat bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah Rizky perlu melaksanakan sujud syukur dalam situasi ini? Jika ya, apa hikmah yang dapat Rizky ambil dari pelaksanaan sujud syukur tersebut? Jawaban dari kelompok kami adalah ya, Rizky sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur dalam situasi ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilannya yang luar biasa. Sujud syukur adalah ibadah yang dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang besar atau terhindarnya seseorang dari musibah. Hikmah dari pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama, mengakui keagungan dan kekuasaan Allah. Maksudnya adalah Rizky menyadari bahwa keberhasilan yang diraihnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak sombong atas pencapaiannya. Kedua, memperkuat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, Rizky menunjukkan rasa cinta dan ketergantungannya kepada Allah dalam setiap urusan hidup. Ketiga, meningkatkan keberkahan nikmat. Allah berjanji akan menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur. Dalam Quran surat 7, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Keempat, meningkatkan kesadaran diri. Sujud syukur membuat Rizky lebih rendah hati dan sabar bahwa hasil yang diraihnya bukan semata-mata karena usaha, tetapi juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menjaga hati dari kesombongan. Dengan sujud syukur, Rizky melatih dirinya untuk tidak membanggakan diri secara berlebihan dan mengingat bahwa segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sekalian, setelah dari ketiga kelompok tadi mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait masalah yang Bapak berikan tadi, kasus yang Bapak berikan tadi, masing-masing kelompok itu berbeda dan telah melaksanakan presentasi kelompok tadi, masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 itu ada perwakilan masing-masing, ya kan? Maka dari itu semua kita apresiasi dulu yang setinggi-tingginya dari masing-masing kelompok dengan tepuk tangan yang sangat meriah sekali. Oke, baiklah sekalian. Presentasi tadi itu sangat bagus sekali itu dari masing-masing kelompok ya. Bapak bisa lihat bagaimana diskusi kelompoknya itu berjalan dengan baik dan Bapak bisa melihat bagaimana hasil penyampaian diskusi kelompoknya yang diwakili oleh satu kelompok ya, satu kelompok.
sujud syukur itu diawali dengan niat. Niat itu tempatnya di mana? Jadi dalam hati itu berniat untuk melaksanakan seperti saya niat sujud syukur karena, atau bisa juga saya niat sujud syukur sunnah karena setelah kita melaksanakan niatnya di dalam hati, itu bisa kita juga bisa melaksanakan dengan takbiratul ihram. Setelah niat kita takbir. Setelah takbir takbiratul ihram, maka langsung sujud. Di dalam sujud itu doa yang disunahkan kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam. Itu bisa kita baca sebanyak 3 kali. Coba kita ulangi lagi dulu sama-sama. Bisa juga ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah bacaan sujud tadi, maka kita bangkit dari sujud dengan duduk intilas, duduk tahiyat akhir ya. Kemudian beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dipahami dan segala tata caranya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan video tata cara pelaksanaan sujud syukur. Silakan disimak dengan baik video yang ada di atas. Dan berikut ini adalah contoh praktik sujud syukur baik dari pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua. Pendapat pertama, syarat sujud syukur: 1. Suci dari hadas, 2. Suci dari najis, baik tempat maupun pakaian, 3. Menghadap kiblat, 4. Menutup aurat. Dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Cara sujud syukur versi pertama: 1. Niat sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. 2. Takbiratul ihram. Allahu akbar. 3. Tangan disedekah tanpa membaca apa-apa. 4. Takbir saat mau sujud. Allahu akbar. 5. Sujud 1 kali dan membaca bacaan berikut 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau boleh juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Atau boleh juga membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 6. Bangun dari sujud. Allahu akbar. 7. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Versi kedua. Pada versi kedua ini proses sujud syukurnya tanpa bersedekah, dan saya akan membaca salah satu bacaan dari sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la
Kemudian duduk iftirash, duduk tahiyat akhir. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi cukup singkat saja ya. Cukup itu saja, satu kali saja sini. Oke, baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung mulai praktek. Diawali oleh laki-laki dulu ya. Oleh siswa. Silakan. Sempurna suara. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nawaitu syukur juga syukur semata lillahi ta'ala. Saya bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Setelah laki-lakinya selesai, kita ke perempuan lagi. Setelah kita bersama-sama melaksanakan praktek sujud syukur, nah tentunya Anda sekalian itu nanti bisa dengan mudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, ketika dapat rezeki, sujud syukur. Terhindar dari bahaya, sujud syukur. Dapat berita gembira, sujud. Sujud syukur itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, sekalian, setelah kita bersama-sama melaksanakan prakteknya, tentunya mudah lagi nantinya kita melaksanakan nantinya di kehidupan kita sehari-hari. Baik, Anda sekalian, kita kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda sekalian semuanya masih sehat? Halo. Halo. Ya, baik, Anda sekalian. Setelah kita bersama-sama melaksanakan praktek sujud syukur di musala, tibalah akhirnya di penghujung pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hikmah melaksanakan sujud syukur. Adapun hikmah melaksanakan sujud syukur yaitu
sebagai ungkapan terima kasih kepada atas nikmat yang diberi. Kemudian apa? Terhindar dari ya. Kemudian yang kedua, hikmah terbesarnya adalah agar supaya kita tidak berlaku sombong atas keberhasilan yang kita raih. Misalkan ada sekalian besok atau lusa, setelah cita-cita kita tercapai kelak di masa depan, maka kita harus tetap apa? Bersyukur. Kita harus tetap mengingat nikmat yang diberikan Allah. Semua dengan senantiasa mengingat atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua, maka itu menjadikan diri kita tidak sombong atas apa yang kita. Nah, teman sekalian, sebagai bahan refleksi bagi kita semua untuk di akhir pembelajaran kita, siapa yang akan memberikan refleksinya atau apa yang Anda pahami dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Oke, setelah Sandra, silakan berikan refleksinya untuk kegiatan kita pada hari ini. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Nikmat yang diberikan. Oke. Kemudian, siapa lagi yang memberikan refleksinya? Bagaimana perasaannya hari ini dan apa yang Anda pahami dari pembelajaran kita pada hari ini? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika belajar saat ini adalah saya merasa senang, dan yang saya pahami adalah tata cara sujud syukur. Cara sujud. Apa yang dipahami dari tata cara sujud syukur? Yang pertama, kita harus niat di dalam hati. Ya. Yang kedua, takbir. Yang ketiga, sujud dan membaca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian bangun dari sujud, kemudian salam. Oke, baik. Anda sekalian, kita beri tepuk the best untuk kedua teman kita. Tepuk the best. Anda sekalian, untuk di akhir pembelajaran kita, silakan dibuka bukunya di halaman 87. Silakan dibuka di halaman 87. Baik, sudah dilihat semua? Sudah. Nah, sekarang itu untuk tugasnya di rumah, ya. Silakan dikerjakan tugasnya di rumah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya itu tugasnya itu sudah selesai.